Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani. Saya dari kelas 5 TIA 02. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas pada mata kuliah komunikasi data. Yang saya bawakan yang pertama 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang kedua, perbedaan hacker dan cracker. Yang ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. Yang keempat, jenis jaringan internet berdasarkan jangkauan. Yang kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang pertama ada modem, yang kedua ada Ethernet card atau LAN card, yang ketiga hub atau switch, dan yang keempat adalah router. Dan berikut penjelasan dari 4 perangkat keras tersebut. Yang pertama, modem. Modem berasal dari singkatan modulator, demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan antara kedua-duanya, yang artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Modem dibagi menjadi dua jenis, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal merupakan jenis modem yang sudah terpasang langsung dalam CPU sebuah komputer. Sedangkan modem eksternal adalah jenis modem yang letak pemasangannya di luar CPU. Biasanya untuk menghubungkan modem ini dengan komputer dilakukan melalui port USB atau COM. Ethernet card atau LAN card. LAN card adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Fungsi LAN card adalah untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Melalui jaringan LAN ini, setiap komputer dapat saling bertukar data maupun mengakses perangkat keras seperti printer. Adapun fungsi lain dari Ethernet card yaitu sebagai pengontrol aliran data antar host atau komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, mempersiapkan data dari komputer agar dapat ditransfer atau dikirimkan ke komputer lain agar berjalan melalui media penghubung. Dan yang terakhir adalah menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk bit yang dimengerti oleh komputer. Ketiga adalah hub atau switch. Hub atau switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan bridging transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada suatu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Switch berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih. Switch dibutuhkan jika ingin melakukan sharing internet. Hub adalah perangkat jaringan yang menghubungkan banyak visi ke jaringan tunggal. Ini digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen LAN. Hub menyimpan berbagai port sehingga ketika sebuah paket tiba di satu port, ia disalin ke berbagai port lain. Dan hub berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat dalam jaringan. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan berbeda. Router mempunyai fungsi yaitu yang pertama menghubungkan jaringan, yang kedua mentransmisikan informasi, dan yang ketiga adalah untuk menghubungkan jaringan ke DSL. Selanjutnya adalah perbedaan hacker dan cracker. Hacker adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktivitas hacking atau pembobolan. Cracker adalah
Seseorang yang berusaha masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Mereka melakukan pembobolan terhadap password dan security jaringan. Adapun perbedaan hacker dan cracker yaitu hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contohnya, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tidak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya, hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Hacker juga tidak pelit untuk membagikan ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Dan seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Sedangkan cracker membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya sebagai keuntungan. Nah, sebagai contohnya adalah virus, pencurian kartu kredit, pembobolan rekening bank, pencurian paspor, email, atau web server. Dan cracker bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Cracker mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Cracker mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit, kemudian pembobolan situs dan menggunakan segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contohnya, Yahoo pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama. Dan kasus clickbca.com yang paling hangat dibicarakan beberapa waktu lalu. Materi yang ketiga adalah penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Perbedaan antara FTP client dan FTP server. FTP server adalah server yang ditugaskan untuk memberikan layanan tukar-menukar atau pengiriman data kepada FTP client. Dengan syarat FTP client harus meminta dahulu kepada FTP server. Sebuah FTP server bisa bekerja dengan koneksi yang aktif maupun pasif. Sedangkan FTP client adalah komputer atau perangkat yang digunakan untuk meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Sudah terkoneksi FTP server, maka FTP client bisa melakukan proses download, upload, dan lain-lain sesuai izin yang sudah diberikan FTP server. Fungsi File Transfer Protocol, yaitu fungsi utama File Transfer Protocol adalah untuk melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, walaupun ukuran file tersebut cukup besar. Yang kedua, berfungsi sebagai fasilitas internet dan digunakan sebagai transfer data atau file dengan mudah dan terorganisir. Yang ketiga, progres perpindahan data tidak akan hilang meskipun sambungannya terputus. Yang keempat, FTP memberikan fasilitas bagi tiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Yang artinya, apabila FTP digunakan pada sebuah perusahaan, maka setiap pemimpin perusahaan dapat mengirimkan file kepada karyawan. Begitu pula sebaliknya dengan menggunakan server yang sama. Dan yang terakhir, FTP menyediakan transfer data yang efisien dan reliable. Hal itu karena setiap pengguna tidak membutuhkan tahapan-tahapan rumit untuk mendapatkan sebuah file atau mentransfer sebuah. Materi yang berikutnya adalah jaringan internet. Jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network.
LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa meter. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dalam workstation, dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya seperti printer, dan saling bertukar informasi. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, yang menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misalnya perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. Adapun jarak antara server dengan user antara 5 sampai 50 km. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. Dan yang terakhir adalah Internet. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Dan materi yang terakhir adalah pengertian tentang mailing list dan contohnya. Mailing list merupakan suatu alat email yang dapat digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk dapat melakukan suatu kegiatan saling tukar-menukar segala macam informasi. Pesan yang dikirimkan menuju alamat sebuah penulis dengan cara otomatis yang kemudian akan diteruskan ke alamat email dari setiap anggotanya. Mailing list sering disebut dengan milis. Pengelompokan alamat email dapat diartikan ketika suatu surat yang dikirimkan menuju alamat ini yang akan segera otomatis dapat mengirimkan itu ke seluruh alamat yang telah dilakukan pendaftaran masuk ke dalam database yang ada di mesin tersebut. Mailing list dapat membuat surat yang dikirimkan kepada setiap orang anggotanya dapat dilakukan dengan cukup hanya mengirimkan kepada mailing list saja. Sebagai contohnya, mailing list adalah yang pertama, grup Yahoo ialah dengan alamat groups yahoo.com. Untuk dapat mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Yang kedua adalah grup Google, yaitu dengan alamat group.google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini, maka membutuhkan email Google atau Gmail. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.